السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tema kita hari ini harta haram hasil kezaliman. Apa itu zalim? Zalim berarti wadah. Zalim bahasa Arab zulm. Bahasa Indonesia zalim. Bahasa Arabnya zulm. Zalim dalam bahasa Arab itu pelaku kezuluman. Pelakunya. Di bahasa Indonesia zalim perbuatannya, pelakunya juga orang zalim. Ada orang dalam bahasa asal dari kata zalim itu adalah zalim, pelakunya zalim, orang yang dizalimi mazlum. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman wa mazluman, bantu saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau membantu orang zalim, orang dizalimi bisa, tapi membantu orang zalim tentu terkena dosa kezaliman. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ufa'an zulmihi, bantu dia untuk menghentikan perbuatan zalimnya. Begitu cara membantunya, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam maknanya zulm itu apa bahasa zalim? Itu wal syai' laysa fi makanihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu berarti zalim. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta untuk manusia. Lalu manusia yang diciptakan ini memberikan ibadahnya, memberikan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Ini perbuatan pada tempatnya atau tidak? Tidak. Dan ini dinamakan Allah dengan zalim. Dan ini zalim yang paling besar. Allah mengatakan dalam lisan Luqman, la tusyrik ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau mensyirikatkan Allah. Sesungguhnya perbuatan mensyirikatkan Allah adalah kezaliman yang besar. Konsekuensi Allah di dalam Al-Quran sering mengatakan, coba kalian lihat di bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkan pepohonan, siapa yang menyebabkan matahari bersinar.
siapa? Ada manusia yang mampu? Ada makhluk yang mampu? Tidak. Semuanya Allah. Tapi kenapa penghambaan diri kalian tidak kalian berikan kepada Allah? Ini merupakan sebesar kezaliman di mana makhluk menyamakan iblis nanti orang-orang yang berbuat syirik. Ketika di neraka dia mengakui kepada Allah bahwasanya berhala-berhalanya ini dia telah membuat menzalimi hak Allah dengan menjadikan berhala tempat peribadatannya, penghambaan dirinya. Padahal semenjak kapan berhala memberikan Anda makan, memberikan Anda rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman yang bermanfaat di muka bumi ini. Penyesalan orang-orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah di akhirat, mereka mengatakan di dalam neraka, "Nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim, di mana kami menyamakan kalian berhala-berhala dengan Rabb pengatur alam semesta. Itu dia yang zalim. Menzalimi hak Allah, ini kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah pencipta alam semesta, hanya Allah lah yang berhak, yang mempunyai otoritas untuk menentukan aturan di muka bumi ini, karena dia pencipta. Ya, Allah yang menentukan cara kita bertransaksi satu dan lainnya, untuk berjual beli, untuk sewa menyewa, untuk bekerja sama. Allah yang menentukan dan Nabi-Nya pun mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kita langgar, ini adalah kezaliman. Dan lakukan kezaliman kepada diri Anda sendiri, kepada orang lain, dan kepada alam semesta. Allah menentukan dalam bertransaksi jual beli untuk mendapatkan barang dan jasa. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian lainnya kecuali melalui perniagaan. Berarti ada imbal balik. Anda memberikan uang, pemilik barang memberikan barang. Anda memberikan jasa, yang butuh jasa Anda, yang menggunakan jasa Anda memberikan imbalan uang atau barang atau apa yang disepakati. Ketika satu pihak memberikan, pihak lain tidak, dan tidak atas dasar saling ridho, ini zalim. Ya. Orang itu tidak ada jasa yang diberikan ke Anda, jasa keamanan. Sejak kapan menjadi satpam di pasar? Setiap ada orang yang mengganggu, langsung dia turun. Satpam punya pasar, punya keamanan sendiri. Komplek perumahan punya satpam sendiri. Lalu orang-orang ini
menyatakan diri baik minta uang keamanan. Anda mengeluarkan uang, tapi dia memberikan jasa keamanan. Tidak ada. Ini zalim. Ini perbuatannya perbuatan zalim. Baik dilakukan oleh perorangan, komunitas, walau dilegalkan oleh negara, ya, dan dilakukan oleh preman, palak, dan uang palak, kalau mereka menggunakan uang keamanan yang dilegalkan oleh sebuah sistem namanya pajak. Perbuatannya sama, karena tidak ada orang yang keluar keringat, peras keringat untuk mendapatkan sesuatu, gaji dan seterusnya, lalu dipotong berapa persen. PPN berapa? 11%. Itu Anda, gaji Anda 10 juta, dipotongnya 1.100.000. Itu apa tidak? Ada imbalan yang diberikan. Kalaupun ada imbalan, harus ada sering dulu. Imbalannya ada yang diberikan kan? Ada yang diberikan imbalan? Tidak ada. Buktinya, untuk ini untuk negara 82% pendapatan negara dari pajak. Ya. Dia jual apa negara ke rakyat? Pendidikan, bayar lagi apa gratis? Berarti tidak ada jualan. Pelayanan kesehatan, bayar lagi. Berarti uang Anda yang Anda bayar 11% tadi tidak untuk kesehatan Anda, pelayanan kesehatan. Apa lagi? Mobil kendaraan Anda, rumah Anda, ya, juga tidak ada yang gratis. Untuk ngurus KTP pun bayar apa gratis? Hah? Sekarang gratis. Gratis. Bikin paspor. Kenapa? Anda sudah bayar pajak segala macam. Pelayanan semuanya berbayar. Kalau tidak ada pajak, tidak berbayar aja. Ya. Dari situ negara dapat imbalan. Ini subhanallah. Maka karena itu Rasulullah SAW mengharamkan kezaliman ini, dan Allah mengharamkannya. Semua agama samawi mengharamkan pajak. Kalau Anda googling, tanya ChatGPT, siapa yang pertama kali menerapkan sistem pajak? Jawabannya Firaun. Ini tradisi Firaun, dilanjutkan oleh negara-negara modern. Para Nabi menghapuskan pajak, dan nanti Nabi Isa alaihissalam beliau turun ke bumi, mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan pajak. Itu tugas Nabi Isa nanti di akhir zaman. Dia suatu yang diharamkan dalam semua syariat samawi. Dan secara naluriah fitrah manusia, ada yang ikhlas ditarik pajak.
Cuman kita berhadapan dengan realita kenyataan. Negara narik pajak, preman narik uang haram, dan seterusnya. Ya. Ini kezaliman. Bentuk kezaliman yang lain dalam transaksi kita adalah orang yang menjual barang dengan ada cacat barangnya, atau barang tidak cacat tapi dijual dengan harga yang jauh di atas harga pasar, ya, sehingga dia mendapatkan selisih. Barang cacat, kalau tidak cacat, kalau barangnya cacat harganya 900.000. Kalau tidak cacat 1 juta, dia jual 1 juta, dan dia tidak sampaikan cacat barangnya. Ya, berarti ini si pembeli 100.000 tadi dizalimi dia atau tidak? Dizalimi. Ya, dia dizalimi. Begitu juga harga pasar barang ini 1 juta, dia jual 1.200.000. Karena orang ini tidak mengerti tentang harga pasar, dia langsung beli. Kalau orang itu tahu harga pasar 1 juta, mau nggak dia bayar 1.200.000? Tidak mau. Berarti yang 200 ini dia ridho atau tidak? Tidak. Tapi dijual di samping ridho, kamu ridho, dia tidak tahu. Tapi ketika diberitahukan, dia tentu tidak akan ridho. Maka ini dia telah menzalimi si pembeli 200.000 rupiah. Dan bentuk kezaliman dalam transaksi sangat banyak. Karena Allah mensifati manusia bahwa mereka memiliki sifat zaluma, yang berbuat zalim, mengambil hak orang lain. Berbentuk riswah, tips, tidak ada hak dia. Oh, saya terima hadiah. Oh, kamu terima hadiah kan sudah digaji sebagai aparatur baik sipil maupun non sipil. Dan digaji dia tidak boleh lagi mengambil apapun walau si penerima pelayanan jasanya ridho. Ya. Ini baik aparatur negara ataupun pegawai-pegawai perusahaan sama. Ini riswah, pelaku ar-rashi wal-murtashi finnar, pemberi riswah, penerima riswah dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mereka diamanahi tugas oleh yang memberi gajinya, baik dia pengatur sipil negara ataupun dia merupakan karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan. Sesuatu yang diamanahkan kepada dia ambil untuk kepentingan pribadinya. Diamanahkan kendaraan, roda 2 atau roda 4 untuk memudahkan mobil
mobilitasnya dalam melakukan pekerjaan. Dia minta cuti, pulang kampung, bawa mobil perusahaan atau mobil amanah untuk mobilitas pekerjaan. Emang dia ke kampung pergi bekerja. Dia ke kampungnya dia orang tua, dia saudara, dia tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Karena ini bagian dari zalim, ini dinamakan korupsi. Dan tolong dibantu itu, kasihan panitia ibu yang kamu. Fasilitas yang untuk mobilisasi mobilitas pekerjaannya, dia sekarang dia libur, nggak bekerja, dia gunakan untuk pulang kampung. Itu mobilitas perusahaan pribadi Anda. Kalau perusahaan ownernya, pemiliknya mengizinkan, tidak ada masalah. Tapi kalau pemerintah tidak ada dalam aturan kepegawaian aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil, yang membolehkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, maka ini bagian dari menzalimi, bagian dari korupsi. Jadi zaliminya bukan satu dua orang, bukan sebuah perusahaan, tapi semua rakyat Indonesia. 280 juta. Ya, tentu menyebabkan hidupnya akan menjadi sempit dan susah. Dan banyak lagi perbuatan zalim yang dalam transaksi keuangan ekonomi. Untuk rinciannya Anda bisa mungkin lihat di kajian-kajian saya di YouTube atau baca di buku yang saya tulis atau Muamalat Kontemporer. Itu merupakan sepertiga dari buku, sekitar 200 halaman lebih. Turunan dari kezaliman tadi. Dan ini pertaubatannya kepada Allah beda. Karena yang Anda zalimi manusia, dosa kepada manusia, mengambil hak manusia yang lain, itu tidak cukup dengan minta ampun istighfar kepada Allah. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Maka penarik pajak tadi, tukang pawai tadi, tukang pedagang yang bohong tadi, si koruptor tadi, baik koruptor di negara ataupun di perusahaan, susah ditaubatnya. Dia sudah dagang puluhan tahun, entah berapa orang yang bertransaksi dengan dia, yang timbangannya dia curang. Akar liter sekelirunya dia mainkan, walau tipis 1%, entah berapa ratus ribu orang yang sudah belanja bahan bakar, ya dia harus minta maaf, pemutihan dari mereka atau dia menggantinya. Kalau Anda berbuat dosa riba, itu dosa
Nabi pertobatannya hanya minta ampun kepada Allah, tidak ada hubungan dengan manusia, karena pemberi uangnya itu karyawan yang bekerja di perusahaan riba, perusahaan itu nggak kasih uang. Gitu. Ada yang uang riba dikasih bunga, naik tabungan atau deposito, cuman riba nggak kasih uang. Itu, tapi Allah haramkan. Maka karena ini hanya berhubungan dengan Allah, cukup Anda minta ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Tapi yang zalim ini berat. Dalam kasus-kasus tadi, preman yang taubat, ya, entah berapa orang yang sudah dipamakinya, dizaliminya. Gimana cara dia minta kemaafan dari mereka? Entah di mana orang-orangnya. Itu preman. Yang tak preman zalim juga banyak. Ya, dulu waktu Anda sekolah SMP, SMA, makan di kantin di rumah, makan 5 bawahnya, bayarnya berapa? 4 tuh kalau soleh. Sama. Tiga juga. Karena lihat teman-teman begitu, Anda ikut-ikutan merasa power, jati diri ada, kuat. Ya. Ini setelah sekian tahun sekolah Anda pun sudah tidak ada di kantin. Entah kemana mau dihubungi ini. Maka bila itu terlanjur dilakukan, ya, terlanjur dilakukan dan belum jauh waktunya, cari semaksimal mungkin. Ya, penuh grup-grup medsos dengan orang yang mencari yang punya kantin. Nanti sekolah ini kemana orangnya di tahun 1981? Mana mau dicari 40 tahun yang lalu? Ya. Walau ada solusinya, tetap seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau membeli seorang budak. Ada orang bawa budak ke Madinah, depan rumahnya dia menjual budak, dibelinya. Ketika sudah setuju harganya dan dilihat barangnya bagus, dia bawa budak ke dalam mau ngambil uang. Uang di masa dahulu, emas itu harus ditimbang ulang, karena dia pada punya sunnah, dia mungkin kena panjang akan berkurang, maka dia hitung, dia timbang kelamaan. Itu yang jual kita pergi, dia keluar untuk membayar dan ketemu lagi. Selama setahun dia umumkan siapa yang menjual, dan mudah, harganya tidak murah, bisa 500 dinar, 2 kilo emas, ya, bisa 400 dinar, tergantung spesifikasi keahlian si budak tadi. Maka diumumkan selama setahun tidak dia temukan orang itu. Lalu dia mengingkarkan bahwa uang pembayaran tadi ini kalau berada, siapa yang jual? Tidak butuh uang 1 kilo emas. Malaikat.
kesialan yang dilakukan. Karena Abdullah bin Mas'ud walaupun dia sahabat Nabi, walaupun beliau Nabi mengatakan siapa yang mengambil Quran Al-Karim ghaddan tariyan kama unzil dan ya'khud min Abdullah bin Ummi Abad, siapa yang mau mengambil Al-Quran seger seperti Allah turunkan, belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud. Tidak pernah dia menyangka itu malaikat, sehingga dia mengambil kebijakan. Ada orang yang sudah setahun tidak kunjung datang, diumumkan uang sebanyak 4 kilo atau 2 kilo emas tadi disedekahkan ke fakir miskin atas nama penjual budak tadi. Tapi sedekah yang tidak putus, dia niatkan kalau orang ini datang nanti si penjualnya nagih kapanpun datang, bukan selesai urusannya, enggak. Itu khawatir ada kalau Anda meninggal urusannya belum selesai. Kalau dia datang orang tadi suatu saat saya ketemu, saya tawarkan ke dia, hak kamu sudah saya sedekahkan ke fakir miskin, pahalanya untuk kamu karena atas nama kamu. Tapi kalau si penjual tadi tidak setuju, siapa yang suruh sedekahin? Ya, maka orang ini harus bayar lagi ke dia 2 kilo emas lagi yang sudah disedekahin sedekah dia. Berarti selesai sudah urusannya. Dulu itu hanya untuk jaga-jaga kalau Anda wafat dan tidak pernah ketemu dia lagi, sudah selesai. Jadi kalau sebelum wafat ketemu dia, Anda harus tetap dibayar karena dia tidak ikhlas, kecuali dia ikhlas, oh terima kasih, mungkin dengan sedekah itu sekarang hidup saya jauh lebih makmur, lebih sejahtera. Ya, kalau dia tidak setuju, tetap Anda bayar. Berarti kan belum selesai. Begitu repotnya kezaliman kepada manusia. Maka jangan pernah berbuat zalim, baik kepada siapapun, kepada istri, kepada anak, adik, ayah ibu kita, karyawan kita, supir ART kita. Jangan pernah, karena urusannya repot. Kalau dosa hanya kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bila berkaitan dengan manusia, seperti tadi cara penghormatannya. Alhamdulillah, selesai penjelasan dari saya. Silakan yang ingin bertanya sampai. Izin tanya, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada mic. Apakah ada cara pembersihan bersih atau pensucian dari harta zalim agar bisa digunakan menjadi manfaat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sudah kita jelaskan, bertaubat dari kezaliman tadi. Kalau kasus Bapak ini seperti apa? Coba. Harta misalnya dari penjualan barang yang dilarang, jual narkoba misalnya, Ya. jual Rokok dan jual rokok, lalu narkoba nanti ditangkap BNN. nah, bagaimana cara pembersihannya atau pensucian sehingga harta tersebut
masih bisa dimanfaatkan yang lebih maslahat. Ya, seorang yang jual rokok kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda jual racun pembunuh, dikasih uang sama si orang yang lagi mau bunuh diri tadi. Karena rokok kan tertulis apa? Rokok membunuhmu. Lalu Anda jual, Anda bunuh diri. Ya. Harusnya Anda kasih gratis, Anda sudah berdosa. Iya atau tidak? Anda kasih dia sesuatu amat untuk membunuh dirinya. Kalau dia bilang, Pak mau punya pisau dan saya membunuh diri, cepat. Anda kasih atau tidak? Tidak. Jadi sekarang sudah Anda kasih, silakan kasih bayar upahnya. Sekali tusuk badan kamu upahnya 100.000. Kalau belum mati sekali tambah sekali 200.000. Bayar depan dulu. Ya nanti udah mati dia susah ngambil uang. Karena itu secara logika pun aneh. Tapi manusia memang seperti itu sudah diajarkan oleh Allah. Tapi ini memang sudah yang aneh-aneh tadi. Sekarang si tukang rokok ini bertobat kepada Allah. Ini uang hasil penjualan rokok dia lain. Ya. Ini uang tidak halal. Karena rokok Anda alat untuk berikan semuanya kepada fakir miskin. Oh tadi kan saya beli pakai modal uang saja. Ya, Anda beli pakai modal uang Anda. Uang Anda pada dasarnya Anda dapatkan mungkin dengan cara yang halal. Tapi setelah Anda jadikan rokok, ya, dia menjadi alat pembunuh. Dan ini tidak boleh dijual sama sekali. Lalu rokoknya diapain harusnya Ustaz kalau kita bertaubat dan rokok masih ada di toko atau di gudang? Dibakar. Nanti banyak yang datang ngisep-ngisep itu diambil rokok itu direndam air. Airnya itu setelah 3 hari menjadi pestisida organik. Kita yang bunuh kutu putih, nyamuk, tumbuh tanaman-tanaman. Anda perlu Anda pakai herbisida, herbisida yang dibuat dari kimia, itu organik. Ya. Maka para perokok itu sebetulnya mereka hama. Ini kan namanya pestisida untuk membunuh hama. Ya, daripada orang yang bunuhnya, dia bunuh dirinya sendiri. Allahu Akbar. Maka bertobatlah dari status hama, ya, naik kepada status hamba Allah yang taat kepada perintahnya. Jelas? Walaupun darurat, Kayak darurat tobat. hasil harta haram tadi atau yang jualan tadi digunakan darurat tidak juga bisa. Kasusnya seperti apa? Hasil penjualan tadi barang haram itu Hasil jual rokok. ya berarti ke fakir. Fakir miskin. Darurat. Fakir miskin maksudnya darurat. Dia kalau tak makan mati. Ya. Ini bukan fakir miskin, ini orang mau mati. Fakir miskin ada yang tak makan sehari mati di Indonesia. Kalau dia sakit kanker stadium 4, iya, kasih makan. Tapi dia bukan orang, Pak. Manusia itu 72 jam, berarti 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak akan mati. Jelas? Tenang aja, tidak ada yang darurat. Kecuali dia di dalam peruntuhan tidak bisa makan 3 hari 3 malam,
hasil uang kecil. Dia bisa disedekahkan ke fakir miskin, diserahkan oleh fakir miskin, tapi bukan atas sedekah. Ya. Uang 100 tadi tidak halal di tangan Anda. Lalu siapa yang diberikan pada pembeli rokok? Mereka boleh mati. Bunuh dia dekat beli anak pembunuh. Ya, sedekahkan ke fakir miskin atau kemaslahatan umum. Anda tidak dapat pahala karena Anda menyebab kematian banyak orang, pengedar kematian. Ya. Tapi agar Anda berlepas dari harta haram, kemaslahatan umum itu banyak. Perbaiki jalan yang rusak, termasuk juga bisa untuk fakir miskin yang kondisinya berat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, sebelum tahu bahwasanya kan kalau beli emas di Antam, Beli emas belinya di satu tempat, mengambilannya di beda tempat. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur membeli, apa yang harus dilakukan sama emas tersebut? Ya, ini bukan bab zalim, ini bab riba. Ya. Tapi karena sudah bertanya, yang sudah terlanjur membeli emas di Antam, kan caranya tidak yadan biyadin. Nabi mengatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan, antara emas dengan alat tukar sekarang adalah rupiah. Ya, ketika tidak yadan biyadin berarti melanggar ketentuan Nabi atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk bab zalim juga, tapi karena setiap melanggar ketentuan dia zalim. Anda melanggar aturan lalu lintas, walau tidak ada polisi, walau tidak kena tilang, zalim. Walau tidak ada orang yang ketabrak, masuk terusnya tetap zalim. Ya. Lampu merah alam mendedikkan orang Anda terobos, zalim, kecuali statusnya tidak kedip lampu merah. Itu artinya kalau boleh jalan tapi dengan hati-hati, pelan-pelan, turunkan kecepatan. Tapi ketika dia merah, walau tidak ada orang, ya, tetap hukumnya adalah zalim. Ya. Jadi apa? Emas yang sudah dibeli. Emas. Ini emas transaksi jual belinya zalimin ketentuan syariat, ketentuan Rasulullah SAW. Maka ketika melanggar ketentuan Nabi SAW, transaksinya tidak diakui syariat, tidak sah. Kalau tidak sah berarti perpindahan uang ke pihak pemilik emas dan perpindahan emas ke pemilik uang tidak diakui syariat. Jelas. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla masalah riba memberikan kelonggaran, karena untuk riba itu logika manusia dan fitrah manusia tidak bisa menemukannya. Paham? Kalau Anda zalim, tidak perlu pakai logika. Anak kecil lagi main, Anda cubit pinggangnya, ada di samping dia, tangan Anda diangkat ke belakang. Ya, dia noleh kemana? Ke kanan. Dan mungkin dan kosong ke depan. Dan itu marah ke Anda kan ya? Ya. Ya, karena dia kalau itu dicubit pinggang kanannya, sedangkan dari kirinya. Berarti dia tahu ini zalim. Enggak perlu
perlu ilmu, nggak perlu dalil, nggak segala macam. Itu yang zalim. Fitrah manusia bisa. Dalam kasus-kasus yang tadi, fitrah manusia menolakkan pajak, ditolak fitrah manusia enggak? Ditolak. Uang pangan ditolak dalam fitrah manusia. Ditolak. Tadi menipu penjualan barang yang jelek dibilang bagus, harganya tinggi, kepala manusia tidak bisa menerima. Nah, karena itu ini berat dan lapor. Ini adalah perbuatannya berat. Artinya, kalau sudah indera naluri Anda menolak, lalu tetap Anda lakukan, berarti statusnya enggak punya peri kemanusiaan, tidak manusiawi kan ya? Dinafikan statusnya dari manusia. Karena bahkan bukan peri kemanusiaan saja, hewan saya tahu dia mana yang zalim, mana yang tidak. Kucing yang biasa rumah kita, kalau makanan Anda berikan dengan dia makan, dia ambil sendiri, perlakuan kucing beda enggak? Tahu dia berarti? Tahu. Kucingnya tahu kalau dia zalim. Cuma karena dia tidak ada hisab, dia selesai. Tapi nanti di akhirat dia tetap akan mengganti. Nabi mengatakan kezaliman itu sampai ke akhirat, sampai kambing yang bertanduk akan diminta keadilan karena dia menanduk. Kambing yang tidak bertanduk akan ada. Tapi nanti setelah yang menanduk di dunia tadi diberikan sanksi, selesai. Mereka tidak ada adab seperti kita yang panjang-panjang, tapi tetap sesama hewan yang zalim pun Allah tegakkan keadilan. Tapi manusia beda. Karena selain naluri sudah dilengkapi, dia diberikan oleh Allah akal. Dan azabnya akan panjang. Ya, maka dalam hal ini, kalau memungkinkan, kembali kepada kasus emas tadi, kalau memungkinkan untuk mengulang akad dengan pihak penjual, karena antam berarti Anda bertransaksi bukan dengan individu, Anda bertransaksi dengan sebuah badan usaha, walaupun pegawainya sudah meninggal atau apa, di daerah manapun dari antam Anda bisa telepon juga gerai antam itu, katakan saya begini-begini, sekarang saya beli emas dengan uang yang sudah saya serahkan ke antam. Apa ini Pak? Udah Anda tinggal bilang, iya saya jual emas perusahaan kami ke Anda. Cukup. Ibu ada? Oh ini. Sebentar. Ini benar saya ibu-ibu. Saya sedang menabung di sebuah bank syariah dengan niat untuk berangkat haji. Bagaimana hukumnya, boleh atau haram? Apakah saya tetap meneruskan menabung untuk berangkat haji, atau bagaimana Ustaz sebaiknya? Sedangkan sekarang masa tubuhnya lebih lama dan lebih panjang. Ini yang bertanya umurnya berapa? Kira-kira 40, 50, 60? 40. Di Bekasi berapa tahun menterinya? 25 tahun. 25 tahun. Berarti umur 65. Masih ada itu orangnya 65 tahun. Wallah.
dia tidak wajib. Kalau Anda nabung haji, tabungan haji bisa nggak ditarik kapanpun juga? Bisa. Ibu yang bertanya. Kalau bisa ditarik, tarik saja kapan Anda mau. Karena kondisi ini tidak ada kewajiban haji karena tidak ada kemampuan. Allah mewajibkan haji itu bagi yang mampu melakukan perjalanan dan melakukan perjalanannya sekarang dengan mendapatkan visa haji. Untuk mendapatkan visa haji itu Anda harus menanti sekian puluh tahun, berarti Anda tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Maka yang sebaiknya nabungnya terusin aja, tapi ada kebutuhan mau umroh pakai, mau umroh pakai, nanti nabung lagi mau haji, anak mau nikah pakai, nabung lagi nabung haji. Orang tua butuh bantuan, ambil kasih lagi, tabungan tabung haji lagi, tidak ada masalah. Ya. Mau nanya hukum penjualan dan pembelian dengan cara PO, pre-order, bayar di muka, barangnya baru 2 atau 3 minggu kemudian. Tergantung jenis barangnya. Kalau barangnya barang olahan dan transaksinya disesuaikan dengan spesifikasinya, maka tidak ada masalah. Itu namanya akan istisna. Boleh dari depan, boleh di belakang. Barang pun tidak harus Anda miliki sebelumnya. Ya, karena penjual nasi goreng sudah dimilikinya kah nasi goreng saat dia menjual? Sudah. Seperti nasi goreng dingin. Ya belum, yang ada nasi putih. Ada nasi putih, sambal mentah, bawang mentah. Dia kan gak jual itu, telur mentah. Kalau mau pakai daging mentah. Berarti nasi goreng sudah datang belum? Belum. Yang ada hanya bahan mentah dan pembeli gak beli bahan mentah, yang dia beli nasi goreng. Tinggal spesifikasi bahan satu porsi nasi goreng. Ya, gak pakai micin, sambalnya dikit, pedasnya level yang paling berapa level pedasnya di toko di warung apa? 3 karetnya, karet 3 karet paling pedas. Ya, berarti saya gak pakai karet. Ya, ada sambalnya dikit nanti ada. Ya. Itu spesifikasinya. Garam, tidak pakai garam, nanti saya nasi garam. Itu boleh, walaupun belum ada. Ya, karena ini akarnya istisna. Tapi kalau barang-barang mentah, mangga, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, ini harus dimiliki dulu sebelum Anda jual. Maka agar menjadi halal, Anda sediakan stok terlebih dahulu. Jelas? Seperti itu. Bila belum ada, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada jual beli yang mengikat, Anda hanya solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya jangan buat akad jual beli. Di grup sampaikan ibu-ibu yang butuh
insyaallah tanggal sekian jam sekian saya sampai barangnya saya akadkan lagi. Moga-moga harga tidak meleset. Kalau harganya meleset mau naik mau turun, dibuka jadi tidak ada masalah. Itu boleh. Ketika barang sudah ada, lalu Anda sampaikan. Ada foto lagi yang kemarin berpesan, silahkan. Harap sudah ada, mau transaksikan sekarang saya antar. Uangnya boleh dikirim dahulu, boleh juga nanti ketika barang tiba. Ya, bagi yang tidak lanjut tidak ada masalah, itu boleh. Dan selanjutnya, bagaimana hukumnya jika melakukan kegiatan rapat di masjid untuk membicarakan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan urusan masjid? Bagaimana kalau Anda ke istana negara rapat urusan perusahaan Anda? Boleh? Nggak tahu saya. Coba minta izin ke apa namanya, Presiden RI 1, Pak izin perusahaan kami mau bikin building gathering di istana negara. Ya, itu masalah dunia dua-dua. Sekarang di rumah Allah, pemilik langit dan bumi. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Nabi mengatakan buyutullah fi masajidillah. Rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Anda mau rapat urusan dunia di rumah Allah. Ya, fi buyuti adinallahu an turfa'u yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah itu, di masjid-masjid itu, di mana di situ diizinkan, diangkat, dikumandangkan dan dibesarkan asma Allah. Ya. Para ulama salah seorang di antara mereka ketika dia dari luar kota Makkah, ketika beliau haji, setelahnya berada di Masjidil Haram, bertemu dengan Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid di masa khilafah beliau itu kekuasaan negara Islam yang di bawah pemerintahannya lebih dari 2/3 manusia yang ada di dunia di waktu itu. Ketika ulama ini datang dari Irak ingin haji, bertemu dengan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid mengatakan kepadanya, wahai pada Syekh, ya, apa kebutuhan Anda akan saya penuhi. Jangan engkau berada di sini. Maka kata ulama salaf ini, wahai khalifatul mu'minin, sesungguhnya kita sedang berada di rumah Allah pemilik langit dan bumi. Malu-maluin kalau saya minta kepada manusia, antum di rumah penguasa Indonesia, hadir bersama RT ke sana, lalu Anda minta ke Pak RT, tolong beri saya kuasa untuk menguasai pulau
Tidak ada kelompoknya. Lalu presiden itu marahkan, minta ke saya. Ya. Ini adalah rumah Allah. Lalu khalifah beliau. Setelah itu mereka bertemu lagi di luar Masjidil Haram. Khalifah menawarkan lagi, silahkan sekarang. Lalu ulama ini mengatakan, yang akan kau berikan apakah kebaikan dunia atau akhirat? Ya dunia lah, akhirat mana bisa saya. Ulama ini mengatakan, wahai khalifah, masalah dunia jangankan kepada manusia, kepada pemilik langit dan bumi saya tidak pernah minta. Walau ini bukan sebuah kesalahan kalau kita minta manfaat dunia. Ya Allah, beri saya rumah, beri saya kendaraan, Allah suruh kita minta. Tapi ini adat ulama ini. Masalah dunia saya tidak pernah minta kepada pemilik langit dan bumi. Apakah kepada engkau bukan pemilik yang langit dan bumi saya mau minta? Ya. Sudah selesai urusan. Ya. Begitu ada orang yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di masjid ada rapat sama dengan tadi. Minta mengajukan ke protokol presiden untuk rapat bisnis perusahaan Anda di istana. Mohon Islam. Ibu 4 bapak 2 ya. Ya karena mereka yang punya hajatan. Hah? Bapak baru udah 2 tadi, ibu baru 3, satu lagi di sini bapak sabar. Ini kan numpang kan ya. Kan kerjaan ibu yang ngundang saya, kerjaan ibu bukan kerjaan ikhwan dan akhwat. Ikhwan akhwat ya saya bagi rata. Yang ngundang kerjaan ibu saya. Kalau nggak saya zolim kan ya. Yang muda tidak dapat hak, yang empat pernah dikasihkan lebih dari haknya. Tadi, Anda seorang dokter spesialis yang mendapat fasilitas dari perusahaan obat, mendapat fasilitas untuk menginap di hotel, mobil antar jemput, kemudian perusahaan obat memberikan obatnya, menginginkan obatnya direkomendasikan kepada pasien. Bagaimana nih Ustaz hari ini dokter Zon ya, walaupun klinik orang berobat ke kliniknya, kalau dia dokter ini kerja di rumah sakit, dia menzalimi pasien dan menzalimi rumah sakitnya. Kalaupun dia punya sendiri, dia menzalimi si pasien. Pasiennya sudah bayar jasa berobat itu, iya atau tidak? Ke si dokter. Konsekuensinya seluruh obat yang direkomendasikan oleh yang disampaikan oleh dokter tentu untuk kemaslahatan pasien atau dokter. Pasien, ya. Sedangkan dokter sudah diberikan titipan oleh perusahaan obat untuk merekomendasikan obatnya. Berarti dokter zalim apa tidak? Zalim. Kecuali bila bertepatan obat perusahaan tadi memang itu yang paling cocok, baik dari sisi penyakit ataupun dari sisi harganya.
Tentulah karena dia dibayar oleh pasien, harganya tentu yang menguntungkan pasien yang murah yang mahal, yang murah, dan efeknya terhadap penyakit yang paling tinggi, paling murah, paling bagus efeknya terhadap penyakit yang didiagnosa oleh dokter ini. Ketika dia tidak melakukan itu, berarti dia menzalimi pasien. Hati-hatian. Dokter pun ada yang zalim. Ustaz ada yang zalim, lebih banyak dari Ustaz. Ya. Baik, ini udah 4, silakan Bapak 2. Dalam transaksi jual beli Ustaz. Jual beli apa? Mobil. Mobil. Kita mau jual mobil. Dan mobil itu sudah cek Udah apa? Sudah dicek itu kulit fisiknya. Oleh calon pembeli. Dan dia interest gitu Ustaz. Oke, saya kasih DP 200.000 ya. Nanti tanggal 10 akan saya bayar. Ya. Nah, ketika tanggal 10 dia membatalkan transaksi itu. Terus DP 500.000 nya gimana? ambil aja. Enggak apa ya. Nggak apa, cuma 500.000. Wah, dari si pembeli itu menghasilkan kita bisa mesti kita bisa pakai Boleh. Anda ambil semuanya, Anda kembali pun tidak ada masalah. Karena semenjak dia ngasih DP panjang ini, itu Anda tidak bisa lagi jual ke siapapun. Anda tadi jual ke dia, pembayaran sekian lama, harga 200 juta. Setelah dia pergi 1 jam, datang calon pembeli, Pak, saya bayar cash 300 juta. Bisa Anda jual? Anda. Ya, gara-gara 500.000 hilang 100 juta dan tunai. Iya atau tidak? Ini nanti tahu-tahu setelah itu datang dia minta 500.000. Berapa kerugian Anda? 100 juta, 500.000 tambah stres berobat ke rumah sakit, ini 300 juta. Nah, makanya boleh ambil aja 500.000 itu pengobatan stres. Kalau dia marah-marah, ini kurang ini, dia berobat aja gara-gara kamu udah berapa. Boleh. Tapi kalau kondisinya Anda tidak dirugikan, ya bagus dikembalikan. Ya, gimana kondisi tidak dirugikan? Tadi dia beli 100 juta, setelah itu dia bilang nggak jadi. Ada yang beli setelah itu sehari, nggak perlu nunggu lama. Ada yang beli 120 cash. Ya udah, ini 500.000 kembali aja. Sudah dapat untung gara-gara dia. Ada dapat untung 20 juta tunai. Alhamdulillah. Satu lagi. Usaha. Apabila memiliki badan usaha, Milik badan usaha. memodifikasi laporan pajak, Modifikasi laporan pajak. ya, untuk menambah biaya-biaya di laporan pajaknya, misalnya. Padahal tidak ada biaya sebetulnya. Ya, Anda berarti membodohi tukang palak secara berbohong agar tidak dirugikan. Kalau dengan cara yang tidak berdosa, kalau berdosa, ya kumul kadhib kata Nabi SAW, hindarilah, jauhilah berbohong. Dan panjang hadis itu efek dari perempuan disampaikan oleh Nabi. Maka Anda berdosa. Tapi kalau bukan dengan berbohong, ya, hanya ke konsultan pajak mereka tahu caranya tidak pakai berbohong. Itu tidak ada masalah. Mungkin tax planning sebelum melakukan transaksi ini dilakukan sehingga pajaknya menjadi kecil dan tidak ada masalah. Sisanya 1.000.
pas 4. Bapak meninggal, yang ditinggalkannya 1 istri, 4 anak laki-laki, yang ditinggalkan 4 rumah, 5 kontrakan. Ada anak yang menyampaikan hukum waris sesuai dengan Al-Quran. Qadarullah ditolak dengan alasan ada aturan adat istiadat orang Jawa. Akhirnya ibu kami membahasakannya dengan hibah. Rumah dihibahkan A, rumah A dihibahkan untuk anak nomor 1 dan 2, namun tidak sama ukuran tanahnya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana halal haramnya terkait harta peninggalan bapak kami? Ternyata ada Jawa di atas firman Allah. Allah yang menentukan di dalam Al-Quran, bila seseorang wafat, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unsayayn wa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Allah mewasiatkan bila seseorang wafat, maka harta dipusakai oleh anaknya. Bila anak-anaknya semuanya ada laki perempuan, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Bila orang tua mereka masih hidup, ayah masing-masing dapat 1/6. Allah rincikan pasangannya. Kalau istri bila meninggal suami, seperti kasus ini, istri mendapat 1/8 kalau yang meninggal punya anak. Kalau yang meninggal tidak punya anak, istri mendapat 1/4. Ya, seperti itu. Lalu dia katakan kembali kepada adat Jawa. Semenjak kapan adat Jawa menciptakan Anda? Adat Jawa yang melahirkan Anda ke dunia ini? Tidak adat Jawa, tidak adat Padang, tidak adat Arab, tidak. Hanya Allah yang mencipta kita. Dan Allah yang menetapkan aturan. Ketika Anda langgar, sama saja Anda melanggar aturan dalam hidup ini. Silakan aturan hidup manusia minum 4 liter. Silakan minum 15 liter. Aturan hidup orang Indonesia yang sudah Allah tentukan, makan nasi 3 piring sehari, silakan 20 piring sehari. Itu zalim, melanggar aturan yang telah Allah buatkan dalam keharmonisan hidup di muka bumi ini. Dan untuk itu Allah turunkan kitabnya. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Dan untuk pembagian harta orang yang meninggal juga Allah turunkan kitabnya menjelaskan itu tadi. Sama seperti Anda tidak berani melanggar sunnah kauniyah atau harmonisasi yang Allah ciptakan pada ciptaan di bumi ini, begitu juga ketentuan Allah dalam pembagian harta tadi. Sama-sama aturan Allah. Yes. Tetapi bila Anda sudah maksimal kepada ibu dan ibu tidak mau tahu, ingatkan dia akan bahaya Allah. Ya, kalau dia tetap tidak mau tahu juga dan dia kasih Anda, tinggal Anda ini lihat apakah yang Anda ambil melebihi hak yang Allah tentukan atau tidak. Kalau melebihi, umpamanya hak Anda ada yang perempuan, karena ini tadi katanya ibu-ibu yang bertanya, Anda yang perempuan mendapat 1 bagian, saudara laki-laki 2 bagian. Berarti kalau jumlah
saudara laki-laki tadi 4, dan perempuan berapa? Tidak ada. Hah? Yang tanya ibunya mungkin 4 laki semua, tidak ada anak perempuan. Tidak ada anak perempuan, berarti hak Anda adalah 1/4. Ternyata Anda lebih dapat 1/4, ya, sisanya bayarkan ke mereka ahli waris yang lain. Karena itu zalim kecuali mereka mengikhlaskan. Saya kekurangan modal dagang, lalu saya pinjam uang ke adik 50 juta. Setelah 1 bulan uang dapat, saya kembalikan. Namun saya berjanji kepada adik, jika dagangannya habis, saya akan memberinya 40% keuntungan dari hasil dagangan sebesar 50 juta tersebut. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seperti itu, Ustaz? Kalau janjinya mengikat, ya, ini riba. Tapi kalau janjinya di dalam hati Anda doang, atau Anda sampaikan ke adik, adik bilang, saya tidak mau kak, saya niatnya hanya bantu kakak. Kalau saya kakak paksakan diri dan menikah, itu riba. Ya. Tapi setelah uang yang Anda kembalikan, setelah itu di hari itu juga atau sehari setelahnya atau kapan Anda berikan hadiah, dan Anda dengan adik terbiasa saling berbagi hadiah, tidak ada masalah. Bagi adik halal, bagi Anda pun halal. Kalau pembayaran COD boleh tidak, Ustaz? Bertransaksi dengan COD itu mengandung unsur gharar tidak jelas, di mana terjadi jual beli hutang dengan hutang, dan itu diharamkan. Tapi bila sudah terlanjur, ulang lagi akadnya dengan si pemilik barang. Atau kalau belum terlanjur, saat barang datang, Anda telepon lagi penjual, berakad di waktu itu, Anda katakan uang saya titip kepada kurir. Akhirnya ibu, bolehkah anak menjual tanah, dibayar dengan tanah dan sisanya tunai? Boleh, karena tanah bukan komoditas riba, boleh tidak sama dan tidak tunai. Bolehkah anak menerima tanah pembayaran tersebut, sementara anak tahu tanah tersebut tanah waris yang seharusnya dibagi waris? Mohon pencerahannya. Kalau Anda tahu itu tanah zalim, diambilnya tidak halal, di tangan Anda pun tidak halal. Tapi kalau Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Makanya saya jawab di awal tadi boleh. Tapi kalau Anda tahu ini tanah kezaliman, tidak boleh Anda membelinya. Alhamdulillah itu. Silakan Bapak 2 orang lagi terakhir. Assalamualaikum. Mau izin bertanya. Ya. Beberapa bulan yang lalu kami dipaksa menerima nilai pembayaran tanah yang digusur. Nilainya kami anggap tidak sesuai. Apakah kami merasa dizolimin? Assalamualaikum. Dizolimin itu tidak sesuai, itu bukan anggapan-anggapan kita. Tinggal tanya-tanya ke pihak ketiga, biasanya kantor jasa penilai, KJPP, pabrik. Ya, apakah harga yang diterapkan oleh pihak perusahaan yang digusur itu harga pasar? Kalau dia bilang iya, kalau dia bilang tidak, tapi sudah digusur paksa, daripada Anda tidak dapat, diambil saja, sisanya dia bayar di akhirat.
Ya, terakhir. Assalamualaikum. Ya, yang Anda tanyakan solusinya atau solusinya berarti Anda sudah tahu justip tidak halal. Kalau belum tahu apa solusinya, justip yang Anda maksud, Anda berada di Singapura, lalu Anda beritahu teman-teman di sini Bekasi, setelah mau titip iPhone segala macam, ya. Anda sampaikan dengan uang sekian dan uang pakai uang Anda dahulu dengan nanti fee-nya sekian. Ini hukumnya haram karena ketika pakai uang Anda berarti itu Anda menghutangi mereka. Ketika menghutangi, kalau dibayar sama, tidak ada masalah. Ini dia bayar dengan ada pertambahan fee. Nabi melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Dan fee tadi adalah jual beli jasa membelikan barang. Maka dia menjadi halal. Jadi halalnya agar tidak terjadi akad hutang piutang, Anda katakan kepada orang-orang yang nitip, transfer dulu ke rekening rupiah saya, lebihkan. Perkiraan ini di dolar Singapura harganya namanya 10.000 $1.000. 1.000 dolar kalau 3.000 berapa juta? 30 juta. Ya, anggap 3.000. Kalau lebih mungkin 30 juta, kirimkan 35 juta dulu, khawatir nanti naik harganya sehingga saya tidak lagi. Dan nanti saya minta fee namanya 3%. Ya, itu boleh. Jelas. Solusi pertama. Solusi kedua, kalau ingin pakai uang Anda dulu, katakan saya hanya ingin tahu saja siapa yang beli. Ini tidak mengikat, nanti kalau tidak jadi ada masalah. Berarti Anda bukan menjamin uang untuk membelikan barang untuk mereka. Anda beli sendiri berarti. Ya. Nanti setelah Anda beli, Anda sampai Indonesia, yang mau jadi silakan. Harganya perkiraan kemarin 30 juta, alhamdulillah dapat diskon 25, dan dijual 27. Ya, bertransaksi di waktu itu tidak ada fee, tapi jual beli. Itu solusi lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.